Oke, kita kembali lagi untuk pembelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Kali ini kita akan masuk ke materi MVC atau Model View Controller. Apa sih itu MVC? Jadi MVC atau Model View Controller adalah sebuah pola desain arsitektur dalam sistem pengembangan web yang terdiri dari 3 bagian. Model, bagian yang mengelola dan berhubungan langsung dengan database. View, bagian yang akan menyajikan tampilan informasi kepada pengguna. Controller, bagian yang menghubungkan model dan view dalam setiap proses request dari user. Nah, agar lebih jelas kita pahami alur kerjanya seperti ini. Ini anggap komputer user. Nah, komputer user melakukan request. Request itu akan diterima oleh controller. Nah, lalu controller akan mengecek apakah request dari user ini membutuhkan data atau tidak. Kalau membutuhkan data, maka akan memanggil model yang berkaitan. Nah, kenapa dipanggil model? Karena di dalam model ini berhubungan dengan database gitu. Nah, lalu model mengembalikan nilai atau memberi return berupa data ke controller, lalu controller akan mengirimkannya dan juga menjalankan perintah untuk menampilkannya di view. Jadi seperti itu. Jadi ke controller, model, lalu view. Nah, view lalu sebagai respons ke user yang akan tampil di web browser user. Nah, kurang lebih alurnya seperti itu. Jadi bedanya kalau menggunakan MVC atau tidak menggunakan MVC, kalau MVC kan kita bisa lihat ini strukturnya lebih rapi ya. Jadi lebih sistematis, lebih terstruktur dan prosedurnya jelas gitu. Nah, kalau kita tidak pakai MVC, itu kan biasanya semuanya ketiga hal ini itu terjadi dalam satu file. Jadi mulai dari logiknya, mulai dari koneksi database, dan bahkan juga tampilan tuh kita buat biasanya dalam satu file gitu. Nah, kalau seperti itu kan rawan terjadi kesalahan dan tidak efisien dalam hal apa? Karena kita menuliskan hal yang berulang-ulang. Kadang misalnya terkait dengan koneksi database, kita masih menuliskannya lagi di file lain gitu. Nah, juga terkait dengan logic atau metodenya, misalnya sudah ada function yang bisa kita pakai, ya itu harusnya tidak kita tulis ulang lagi. Nah, kalau tanpa MVC kan biasanya kita tiap file atau uh, tiap file mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Nah, lalu manfaat MVC sebenarnya tadi sudah banyak saya jelaskan juga, banyak saya singgung. Yang pertama tentu proses pengembangan menjadi lebih efisien. Yang kedua, testing jadi lebih mudah. Yang ketiga, error atau bug lebih cepat dan mudah ditangani. Yang keempat, pemeliharaan atau maintenance lebih mudah. Dan yang kelima, yang cukup penting juga untuk pembelajaran kita kali ini, yaitu banyak web framework menggunakan konsep MVC. Ya, karena ke depan nanti kita akan belajar web framework, maka konsep MVC ini akan sekalian kita praktekkan di web framework itu. Jadi kita akan lebih paham bagaimana sih penerapannya dan kita akan merasakan manfaatnya secara langsung. Oke, untuk MVC saya kira cukup itu yang perlu disampaikan, karena ini hanyalah sebuah konsep arsitektur sistem ya. Kita akan melihat penerapannya di web framework. Nah, kita masuk ke web framework. Laravel 8 artinya framework yang akan kita gunakan ke depannya. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu apa itu web framework atau web application framework. Jadi framework atau dalam bahasa Indonesia berarti kerangka ya, yang itu didesain untuk mendukung pembangunan aplikasi web gitu. Nah, karena disebut kerangka, maka kerangka itu tentu menyediakan standar atau cara untuk membangun aplikasi web.
Nah, web framework itu bertujuan untuk mengotomasi hal-hal umum yang biasanya dilakukan saat membangun aplikasi web. Nah, contohnya seperti database library, templating engine, session management, authentication, dan security dan lain-lain. Nah, kalian mungkin dari contoh ini beberapa dari kalian agak asing, mungkin sudah ada yang paham juga, sudah ada yang pernah pakai web framework, tapi tidak usah diambil pusing dulu karena ini perlahan ke depan akan kita pelajari satu persatu. Jadi intinya web framework itu menyediakan hal-hal yang biasanya hal-hal umum yang biasanya kita lakukan saat mengembangkan web gitu. Oke, macam-macam web framework pada PHP. Jadi kalau kita bicara web framework, kita bicara web sendiri kan pengembangannya banyak, tidak hanya menggunakan PHP, bisa pakai JavaScript, Python, dan React gitu. React termasuk JavaScript ya. Uh, ya, jadi cukup banyak ya. Nah, dan frameworknya juga cukup banyak. Ada Django, ada ya kalau di JavaScript ya itu tadi ada React.js, lalu juga ya masih banyak ya. Nah, kalau uh, kita fokus pada PHP karena yang sudah kalian pelajari adalah PHP, maka di PHP itu ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya tuliskan yang pernah saya dengar dan pernah saya uh, tidak semua pernah saya pelajari, tapi setidaknya pernah mencoba untuk melihat strukturnya gitu. Jadi yang pertama CI atau Code Igniter. Mungkin di sini sudah ada yang pernah dengar atau udah pernah pakai CI. Lalu ada Laravel, ada YII, ada Symfony, ada Zen, dan lain-lain. Nah, yang sudah saya pernah gunakan sendiri itu ada CI dan Laravel ya. Itu sudah saya pernah membangun project dengan itu, dan ya sangat terasa bedanya dengan tidak menggunakan framework sama sekali. YII juga sudah sempat saya ini ya baca-baca dokumentasinya, tapi belum sempat untuk mempraktekannya untuk membangun web. Tapi untuk kalau CI dan Laravel sudah pernah. Kalau Symfony sama Zen juga belum. Jadi framework itu kita tidak harus tahu semua, kita tidak harus belajar semua, kita cukup fokus ke salah satu aja yang mungkin bagi kita itu kita enjoy dengan framework itu. Kalau saya sendiri kenapa saya pilih Laravel, karena ya saya enjoy menggunakan Laravel, karena nanti akan ada penjelasannya kenapa memilih Laravel ya. Juga tuntutan dari industri juga di tempat saya kerja atau magang saat ini, di sana menggunakan Laravel dan YII. Nah, lalu saya mencoba Laravel oke dengan saya, ya saya memakai Laravel gitu. Oke, kita dari tadi bicara Laravel. Jadi Laravel itu apa sih? Ini berdasarkan dari situs resminya ya. Laravel is a application framework with expressive, elegant syntax. Jadi uh, intinya dia menyebutkan kalau Laravel ini elegant syntax gitu. Jadi sintaksnya bagus, sintaksnya enak untuk diikuti, ekspresif gitu. Nah, apakah benar seperti itu? Kita akan lihat sendiri nanti ya ketika kita mempraktekannya. Nah, Laravel ini dibuat oleh ini ya Taylor Otwell itu pada Juni 2011. Awalnya dia membuat Laravel ini sebagai alternatif untuk Code Igniter ya. Jadi CI itu sudah lebih dulu ada dari Laravel. Nah, dulu mungkin kalau nggak salah masih CI 2 itu ketika CI 2 atau 3 kalau nggak salah ya. Nah, jadi terus berkembang. Jadi um, Taylor Otwell ini membuat Laravel untuk alternatif untuk CI. Jadi kita nggak harus pakai CI aja gitu ketika menggunakan framework PHP gitu. Nah, versi terbaru dari Laravel sekarang adalah versi 8. Nah, Laravel sendiri punya filosofi yang disampaikan oleh Taylor Otwell, yaitu we believe development must be an enjoyable, creative experience
to be thrilling, fulfilling. Jadi intinya kita dalam development atau dalam pengembangan aplikasi web kita ya must be enjoyable. Jadi kita harus menikmati dan eh, kita kreatif dan mendapatkan pengalaman yang ya yang berguna, yang apa ya, yang yang membangun gitu. Jadi intinya bikin web itu jangan dibuat susah gitu. Ya itu filosofinya. Jadi harapannya juga ketika kita belajar Laravel ya seperti itu, seperti filosofinya gitu ya. Oke, fitur utama Laravel. Nah, di sini juga akan sekalian saya jelaskan kenapa kita akan menggunakan Laravel. Yang pertama MVC, seperti uh, yang sebelumnya saya jelaskan, banyak framework menggunakan konsep MVC, salah satunya Laravel. Nah, Laravel juga punya templating engine yang namanya Blade ya. Blade templating engine. Ini sangat berguna ya, sangat-sangat membantu. Beberapa framework tidak punya templating engine dan Laravel memiliki itu. Itu adalah sebuah keunggulan atau sebuah keunikan dari Laravel. Maka ini menjadi salah satu poin kenapa uh, kita akan belajar Laravel gitu. Karena menurut saya gini, bukannya saya merendahkan framework yang lainnya, tapi ketika semakin banyak fitur atau semakin kita dipermudah oleh framework itu, ya kenapa kita tidak menggunakannya gitu. Mungkin banyak orang beralasan tidak menggunakan Laravel karena uh, filenya terlalu besar atau perubahannya sangat cepat. Ya itu memang benar, file atau project folder dari Laravel ini cukup kompleks ya, dan perubahannya lebih cepat dibanding framework yang lain. Tidak secepat itu, tapi uh, misalnya tidak tiap bulan ada perubahan, tapi ya dia lebih cepat gitu dibandingkan yang lain. Nah, kalau soal perkembangannya yang cepat itu menjadi tantangan bagi kita ya sebagai developer atau calon developer, ya karena teknologi itu sendiri kan berkembang sangat cepat dan pesat ya. Jadi kita harus mengikutinya gitu. Nah, kalau soal project strukturnya yang cukup besar ya itu uh, memang didesain seperti itu karena Laravel ini cocok untuk aplikasi yang kompleks gitu. Kalau aplikasi yang sederhana mungkin kita tidak perlu menggunakan Laravel, kita bisa pakai CI ya yang lebih kecil, atau bahkan kita nggak pakai framework gitu kalau aplikasinya sangat simpel, misalnya seperti company profile yang menampilkan ya profil perusahaan seperti itu, kita nggak harus pakai framework Laravel atau CI gitu. Oke, lanjut ke fitur utama ya. Tadi sampai templating engine, lalu ada artisan console. Artisan console itu ya intinya apa ya, command atau perintah yang disediakan oleh Laravel yang membantu kita untuk uh, development. Jadi misal kita ingin membuat controller, kita nggak harus manual bikin filenya, create new file, kasih nama filenya, buat nama kelasnya. Kita nggak perlu manual seperti itu, kita cukup menuliskan beberapa perintah maka sudah otomatis dibuat dengan artisan console ini. Lalu ada Eloquent ORM. Nah, ini fitur yang sangat-sangat berguna ya. Ini terkait dengan database, nanti terkait dengan penggunaan model. uh, ya database dan model ya. Jadi sini sangat membantu sekali. Jadi kalau biasanya kalau kita ingin mengambil data itu kan kita pakai query ya. Misalnya select bintang from user gitu-gitu. Nah, dengan Eloquent ini menyederhanakan sintaksnya dan lebih mudah untuk kita pahami ya. Jadi lebih bahasanya itu uh, tidak tidak sesulit query gitu kalau menurut saya. Lalu Laravel juga mempermudah kita dalam authentication dan authorization. Simpelnya ketika kita ingin membuat fitur login dan register. Nah, di Laravel juga menyediakan untuk testing, unit testing ya.
Lalu jadi unit testing itu maksudnya kita ketika aplikasi akan di develop atau di deploy maksud saya itu uh, ada nggak sih apa codingan yang error gitu dari sisi fungsionalnya. Nah, lalu packaging system, multi-file file system, task scheduling, dan WebSocket programming. WebSocket programming ini penting ya, terutama ketika kita ingin membuat fitur-fitur yang sifatnya real time gitu. Contohnya seperti chat atau notification gitu. Nah, ini WebSocket ini sering digunakan untuk itu. Oke, kita akan langsung masuk ke prakteknya. Kita akan langsung coba untuk menginstal Laravel. Oh ya, sebelum kita mulai untuk praktek Laravelnya, tugas yang kemarin saya berikan yang terkait dengan perancangan sistem informasi itu akan kita terapkan, itu akan menjadi studi kasus kita di ini ya, ketika kita belajar Laravel ini. Jadi semuanya satu jalan gitu, satu apa kita nggak cari case baru lagi untuk dikerjakan, tapi kita langsung uh, membuatnya dari yang sudah kalian rancang gitu ya. Nanti kita akan bahas juga, mungkin pertemuan depannya, nanti minggu depan kita akan bahas rancangan seperti apa sih yang saya maksud untuk sistem informasi yang studi kasus yang saya berikan. Oke, untuk instalasi Laravel saya akan langsung saja membuat contohnya. Jadi gini, sini saya sebenarnya sudah membuat modul ya. Saya sudah membuat modulnya, silakan kalian ikuti saja, dan ya saya akan jelaskan ulang lagi melalui video ini. Oke, jadi untuk mulai menginstal Laravel bisa menggunakan kita bisa menggunakan uh, komposer yang sudah kalian install. Jadi dan cara menggunakan komposernya kita harus melalui yang namanya bisa terminal, bisa CMD, bisa PowerShell ya, PowerShell, Windows PowerShell ya, atau CMD biasa juga bisa, atau kalau saya lebih prefer kita menggunakan Git Bash. Ini Git sudah kemarin sudah saya arahkan kalian untuk menginstal ya. Jadi silahkan dibuka, lalu kita ikuti modulnya aja. Git Bash, lalu ini copy, lalu kita paste di sini. Nah, Composer, create project, Laravel. Kita namanya ini sebenarnya tidak harus buku tamu, terserah kalian mau belajar atau apa silahkan, tapi karena ke depan kita akan membuat project buku tamu, makanya langsung saya namakan ini. Jadi kita memanggil komposer, dengan perintah create project apa, Laravel. Kita membuat Laravel di dalam directory Laravel gitu. Jadi uh, kan sudah saya jelaskan kemarin kalau komposer ini adalah dependency manager untuk PHP. Nah, dependency manager artinya ini adalah dependency yang akan kita install gitu. Oke, langsung enter aja. Oh ya, sebelum ini harusnya kalian harusnya sudah terkoneksi dengan internet ya sebelum menjalankan ini. Dan ya ini ditunggu saja prosesnya, mungkin agak lama karena tergantung koneksi internet masing-masing juga. Oke, kalau sudah selesai terinstall, sudah ada tulisan application key set successfully. Artinya Laravel sudah berhasil terinstall dengan benar di komputer kita. Maka kalau kita lihat di folder tadi, sebelumnya di sini kosong ya, sudah ada nama folder sesuai dengan nama yang kita berikan di ketika awal instalasi ini ya, buku tamu. Nah, langkah selanjutnya kita coba ini dulu. Kita kita masuk ke folder instalasinya, cd atau change directory.
nama foldernya buku tamu, enter. Lalu coba kita lihat dulu apa yang ada di dalamnya. Nah, ya sebenarnya kalian kalau mau simple ya langsung buka di sini juga, tapi kita coba biasakan untuk pakai ini ya, CLI atau command line interface, karena nanti kita akan banyak menggunakan ini. Nah, ini kita tampilkan semua filenya. Di sini ada beberapa file, artinya sudah terinstall dengan benar ya. Lalu kalau kalian sudah menginstal Visual Studio Code, atau kalau kalian menggunakan Visual Studio Code untuk membukanya ke dalam membuka project ini ke dalam Visual Studio Code, kan biasanya kita buka VS Code-nya dulu, terus drag filenya ke dalam ya. Tapi cara simpelnya kalian tulis kode seperti ini, CODE titik lalu enter. Nah, nanti akan otomatis membuka Visual Studio Code di project buku tamu ini. Oke. Ya, kita coba jalankan dulu PHP Artisan Serve. Nah, PHP Artisan Serve ini buat apa? Ini untuk local development server. Jadi digunakan untuk menjalankan aplikasi Laravel kita di komputer kita ya. Kalau biasanya kita menggunakan native itu kan kita menjalankannya dari XAMPP ya. Jadi kita buka XAMPP terus nyalakan MySQL dan nyalakan juga Apache-nya. Nah, kalau ini karena ini kita belum terhubung dengan database, maka kita nggak usah bahas yang XAMPP dulu, tapi untuk Laravelnya sendiri cara menjalankannya seperti ini. PHP Artisan Serve, enter. Nah, lalu di sini akan ada tampilan starting Laravel Development Server. Nah, ini ada URL, kita copy saja. Jangan Ctrl C ya, karena kalau Ctrl C itu artinya terminate atau prosesnya kita berhentikan. Jadi klik kanan aja, copy gitu, atau tulis manual aja ininya URL-nya ini. Jadi untuk terminal ini ketika kita sedang melakukan pengembangan web di lokal, jangan pernah di close, karena ya itu akan sama saja dengan menghentikan servernya. Ya, jadi kalau servernya berhenti ya nggak bisa nggak bisa kita lanjutkan gitu. Tapi kalau sudah selesai silahkan dikeluarkan, nggak apa-apa. Oke, tadi kita sudah copy, kita paste aja di sini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini artinya Laravel sudah terinstall dengan benar ya di laptop kita, di komputer kita masing-masing. Nah, dan di sini terlihat ada log atau ada history yang berjalan di Laravel Development Server ini. Nah, oke. Terus coba kita lihat modulnya. Ya, untuk instalasi sudah selesai sampai di situ, cukup sederhana dan ini ya simple. Kita nggak semuanya pakai command line, kita nggak perlu download. Kita ya sebenarnya ada proses download, tapi itu dilakukan otomatis gitu. Oke, sekarang kita akan coba pelajari dulu mengenai struktur foldernya, struktur folder dari Laravel itu sendiri. Dan kalau kalian mau tahu lebih detail, kalian bisa cek di dokumentasinya di laravel.com. Terus pilih documentation. Nah, ini untuk instalasi juga tadi kita dapat dari sini ya. Sumbernya dari sini, ini installation via composer. Nah, lalu untuk struktur directory, ini directory structure. Nah, tapi di sini ada banyak ya. Seperti kalau kalian lihat di Visual Studio Code ini lumayan banyak foldernya, dan di dalam folder ada subfolder, dalam subfolder ada file gitu. Itu tidak akan semua kita bahas, tidak akan semua kita pelajari, karena
hanya beberapa dari file-file ini atau folder ini yang akan sering kita gunakan. Maka yang sering yang akan sering kita gunakan itulah yang akan kita bahas, dan pembahasannya juga akan um, sambil jalan aja gitu ya. Jadi mungkin untuk awal ini yang perlu saya sampaikan ini cukup penting itu, oh ya, terkait dengan MVC-nya tadi ya. Karena kan katanya Laravel pakai MVC. Nah, MVC-nya itu di mana? Oke, yang pertama M atau model. Kita buka di folder app, lalu di sini ada models. Nah, bawaan dari Laravel sudah ada model namanya model users. Nah, jadi contohnya model seperti ini ya. Kita bisa nanti membuat model kita sendiri sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang awalnya disediakan Laravel adalah model user. Nah, dan ini kita masih bisa customisasi juga. Untuk detailnya nanti ke depan akan kita bahas lagi ya. Lalu untuk view. Jadi untuk view kita buka di folder resource, lalu di sini ada views. Nah, disinilah tempat kita meletakkan folder view kita. Jadi file ini ya HTML, tapi tetap dengan ekstensi PHP ya, karena ini framework PHP. Nah, ini inline CSS ya. Sebenarnya ini bukan cara yang paling baik, tapi karena ini cuma menampilkan halaman statis maka nggak masalah gitu. Nah, untuk file CSS JavaScript gitu seperti itu biasanya kita letakkan di asset ya. Di asset itu di mana, di folder public. Jadi kita bikin uh, ada image, ada CSS, ada JS, itu kita taruh di public. Nah, kalau kalian lihat di folder resource ini, itu ada ini ya, CSS, JS, language itu. uh, jadi bukan itu ya, bukan di situ kita meletakkan file CSS atau aset kita. Ini uh, kita nggak akan bahas dulu. Intinya ini nggak kita pakai ya, maksudnya bukan ini yang kita pakai, tapi akan kita gunakan di folder public nanti. Oke, gitu untuk viewsnya. Lalu controller ada di app HTTP controllers. Nah, ini controller yang sudah ada dari Laravel ya. Nah, nanti kita buat controller kita sendiri juga. Nah, itu MVC-nya ya. Lalu ya aset tadi sudah, routes. Oke. Ini mungkin kita ke modul yang kedua ya. Modul yang kedua terkait dengan routing, controller, dan view. Nah, ya kalian bisa ikuti juga ininya modulnya, tapi akan saya jelaskan simpelnya dulu. Untuk routes, jadi routes itu apa? Routes itu adalah file atau konfigurasi yang berfungsi untuk peta jalur gitu, seperti itu. Jadi ketika ada request URL dari user, intinya ketika user memasukkan URL, maka misalnya tes gitu. Nah, apa yang akan dilakukan gitu ketika user memasukkan URL seperti ini gitu. Nah, itu fungsinya route. Nah, untuk file route-nya itu ada di folder routes. Nah, di sini ada 4 file ya. Jadi ada API, ada channels, ada console, ada web. Nah, ini untuk pembelajaran ini nggak akan semua kita pelajari. Mungkin yang paling banyak kita gunakan adalah web.php ini ya, route untuk web. Biasanya juga kita pakai API kalau kita sudah bekerja dengan API atau Application Programming Interface. Tapi mungkin itu di lain waktu. Nanti kita lihat kalau masih ada kesempatan, kita akan mencoba membahas mengenai API. Nah, kalian buka web.php. Nah, di sini ada route get slash, atau ini kan kalau seperti ini kan artinya root ya, folder root atau directory root.
Nah, ini menjalankan function. Nah, function itu mengembalikan nilai atau return sebuah view welcome. Nah, ini artinya kan route dengan metode get. Kalau kita belajar PHP dasar kan ada metode itu, ada get, ada post ya. Nah, ini ya sama gitu. Ini tapi penulisannya seperti ini kalau di Laravel. Nah, return view welcome. Ini apa sih maksudnya? Jadi kita memanggil view yang namanya welcome gitu. Nah, tapi kan kalau kita lihat di sini di views ini adanya welcome.blade.php ya. Kita nggak perlu tulis nama file semuanya welcome.blade.php. Kita cukup menuliskan welcome aja gitu. Jadi .blade.php-nya kita nggak tulis karena yaitu adalah aturan dasar dari Laravel. Jadi ini juga berkaitan dengan templating engine yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita lihat ini kan yang diakses ini ya, folder atau directory root. Nah, kita akan mengecek apakah benar file ini yang diakses gitu. Coba kita ganti salah satu katanya di sini atau tulisan di sini. Coba kita ganti. Misalnya kita ganti documentation ini. Kita ganti dengan misalnya SMK dari 5. Nah, kita save. Oh ya, di sini kenapa tampilannya berubah? Nggak apa-apa ya, nggak masalah itu karena saya pakai ekstensi di VS Code yang namanya Code Prettier. Jadi di sini Code Prettier. Jadi untuk merapikan gitu ya, merapikan uh, ini ya, Prettier Code Formatter. Saya pakai ini. Jadi biar rapi gitu. Kita maksudnya ketika kita save itu sudah otomatis ada ini ya, indentation seperti ini. Oke, kita coba refresh di sini. Nah, maka benar ya, di sini terganti. Artinya benar bahwa uh, file inilah yang terpanggil melalui route ini. Nah, coba di sini kita ganti gitu dengan yang lain. Misalnya kita jangan return view tapi uh, return langsung string gitu. Sebuah string misalnya hello world gitu. Nah, yang muncul yaitu hello world gitu. Oke, itu untuk route ya. Dan biasanya kita di route nggak langsung seperti ini ya. Biasanya bisa kita langsung kayak tadi memanggil view, atau kita coba bikin route baru ya. Cara bikin route baru ya sama, kalian tulis route aja. Nah, kenapa kemarin saya menyarankan kalian untuk menginstal beberapa ekstensi ya karena gini ya, ketika kita menulis sudah ada rekomendasinya gitu, kita tinggal tab. Nah, metodenya get, lalu misalnya kita memberi URL-nya tes gitu ya, tes, lalu function kita ingin memanggil view yang lain gitu, misalnya return view, misalnya view-nya namanya tes juga gitu. Oke, nah coba kita buka ya. Nah, oh sebentar, ada, oh ini lupa titik koma. Nah, view test not found ya karena kita belum membuat ini ya, seperti di welcome ini kan sudah ada ya, tes ini kita belum buat di dalam folder view. Nah, kalau error di Laravel kan tampilannya seperti ini nih. Jadi apa ya, lebih memudahkan kita untuk mengetahui errornya di mana gitu. Jadi pesan errornya bisa kita baca
dan ya bisa kita langsung bisa ngerti gitu apa yang error gitu ya. Oke, kita buat dulu. Langsung klik new file, sesuaikan dengan nama ini ya, nama di sini test, lalu beri nama, ditambahkan blade.php. Nah, di dalamnya ya misal kita pakai HTML biasa dulu, H1 kita tulis apa ya, test road. Nah, kita coba lagi. Nah, ini ya sudah muncul ya test road. Kalau kita panggil yang directory awal, directory root, tampilnya Laravel gitu. Jadi itu yang saya maksud untuk menangani request dari user untuk routing itu. Oke, route view sudah. Nah, oke, kita akan ke route controller. Maksudnya apa? Maksudnya route yang memanggil controller gitu. Kita akan juga masuk ke dalam pembahasan mengenai controller ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu membuat controller itu sendiri. Caranya buka terminal. Sebenarnya kita bisa ini ya, manual di sini new file, nama filenya gitu, tapi ini ya, coba kita buat dulu aja biar bisa tahu bedanya gitu. Misal test controller .php. Nah, kalau kita buat gini kan filenya masih kosongan ya. Kita kalau lihat ini uh, ada beberapa standar atau aturan yang harus kita ikuti gitu. Kalau lihat controller bawaan dari Laravel. Nah, kita pakai artisannya, buka terminal, new terminal. Jadi cara membuatnya adalah php artisan make titik 2 controller, lalu nama controllernya ini terserah apa, dan biasakan huruf pertamanya adalah huruf kapital ya, dan penulisannya adalah tipenya camel case gitu. Misalnya beri nama aja pages controller, atau namanya terserah kalian deh mau nama apa. Oke, lalu enter. Nah, controller created successfully, dan kita bisa lihat bedanya ya. Nah, di sini sudah auto tertulis kelasnya, sudah auto dibuat, dan namespace-nya. Nah, jadi nggak seperti ini, masih kosongan, kita harus buat dari awal, dan ini kalau ini udah ada ya. Kita tinggal membuat di dalam kelas itu ada method gitu. Seharusnya di PBO kalian sudah belajar ya tentang kelas, tentang method gitu. Oke, di sini kita coba membuat sebuah fungsi namanya index, atau terserah namanya apa. Lalu kita return sama seperti tadi ya, misalnya hello world. Oke, nah kita langsung return string. Lalu bagaimana untuk menjalankan controller ini? Yaitu dengan melalui route tadi. Kalau ini di close saja nggak apa-apa ya, nanti dibuka lagi. Nah di sini ya, kita ini hapus saja. Kita buat ulang route get apa ya tadi, hello ya, coba aja hello. Nah lalu cara memanggilnya adalah ketik kurung siku, lalu nama controllernya di pages controller. Nah biasanya akan langsung muncul rekomendasinya. Lalu titik dua kelas, lalu koma, nama ininya, nama metodenya. Tadi kita beri nama metodenya, coba yang lain dikeluarkan dulu ya. Yang lain dikeluarkan dulu. Nama metodenya index ya. Jadi index dan titik koma. Nah sudah. Jadi oh sorry, ada kesalahan. Di sini harusnya ada koma. Oke. Ya. Jadi seperti ini penulisannya, itu pertama nama
nama ini ya, nama controller, lalu nama metode yang akan dipanggil gitu. Oke, coba kita jalankan tadi hello. Nah, ini ya, benar ya, yang kan hello world. Nah, di sini berarti kita bisa dong kayak tadi menampilkan view misalnya apa tadi yang kita sudah buat adalah tes. Ya, sama ya, benar. Oke, jadi kira-kira itu untuk crowd dan sekilas mengenai controller. Silakan kalian praktekkan dulu dan silakan ikuti uh, modul yang sudah saya buat. Lalu silakan diikuti sampai selesai ya, karena ini masih ada lanjutan, masih ada beberapa tambahan. Silakan diikuti dulu. Dan ketika sudah selesai modul 2 ini, pekerjaan kalian silahkan di screenshot ya. Cara screenshot di Windows gampang ya, kalian tinggal Windows print screen atau uh, FN print screen, lalu kirimkan di reply di postingan kita hari ini ya, postingan kita hari Selasa tanggal 26. Oke, jadi yang perlu kalian screenshot ya mungkin di salah satu aja antara, atau ya bisa salah satu atau dua ya, jadi di web atau di routing web atau di ini di controller ya, karena yang di view jangan, karena ya itu cuma view aja, cuma HTML, harusnya kalian mengerti. uh, Harusnya ini ya, yang kalian screenshot di controller dan route-nya. Oke, screenshot lalu dikirim di kolom reply di postingan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada kendala atau pertanyaan atau ada error yang mungkin di saya nggak ada tapi di kalian ada, bisa langsung ditanyakan di kolom reply juga, atau langsung ke WA saya gitu. Oke, terima kasih.